Ya, selamat malam, Faye. Halo, Ya, silakan, Faye. sebentar kok bagaimana buka kameranya ya? Akses itu. Nggak bisa, belum mendukung. Oh iya, Pengikutmu belum mendukung untuk buka kamera. halo Mikana. Kalau di dalam Alkitab itu, bagaimana hukumnya pernikahan yang berbeda agama? Oke, ada firman Tuhan. Sekarang saya baca dulu ya. 2 Korintus 8. Makasih Bang Henry, makasih. 2 Korintus 8 ayat 11. Sebentar, kan. Sorry. 2 Korintus 6, sorry ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jadi tidak boleh, Mbak. Menurut Alkitab tidak boleh menikah yang beda agama atau beda iman. Tidak boleh, maka kalau menikah masih tetap menikah, apakah dia akan berdosa atau masuk neraka? Enggak begitu juga sih ketika dia menikah. Tapi kalau dia menikah beda iman itu lalu dia murtad meninggalkan Tuhan Yesus dan selama hidupnya dia tidak mau bertobat datang kepada Tuhan Yesus, ya dia binasa, dia masuk neraka. Tapi banyak di lingkungan saya sendiri orang yang menikah berbeda agama. Padahal kalau saya melihat dari semua kitab-kitab suci yang ada juga tidak ada yang memperbolehkan. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kan. Nah, ada juga yang orang menikah berbeda agama, tapi mereka menjalani agama masing-masing. Keyakinan sendiri-sendiri, beribadah sendiri-sendiri. Jadi bagaimana? Makanya kalau ada yang mau menikah itu ya harus ada konseling pranikah. Kalau dia beda iman, dia harus diajarin berdua itu pasangan itu. Jadi Harus masing-masing dibimbing. tidak ada yang mau mengalah begitu. Masing-masing bilang saya tetap di agama saya, kamu di agama kamu. Kita bersatu tapi beribadahnya berbeda. Jadi tidak sampai ke neraka juga ya? Yang enggak juga sih Mbak, tapi kan kalau kita memang anak Tuhan Yesus, kita harus taat sama firman Tuhan Yesus Mbak. Bukan apa keinginan daging kita. Kalau kita Terus kan, misalnya, kalau kita melanggar firman Tuhan, berarti kita lebih mencintai pasangan kita dong daripada Tuhan Yesus. Sementara firman Tuhan Yesus di sini tidak boleh menikah yang beda iman, tetapi kita melanggar, berarti kita tidak taat sama Tuhan Yesus. ya. Apakah Betul. memang Faye ada rencana menikah sama beda iman atau bagaimana ini? Tidak juga. Lalu misalkan ya, orang tua yang membeli anak ikan, biasanya anak yang terlahir itu mengikuti agama orang tuanya. Karena orang tuanya ajar dia bagaimana cara beribadah, cara berdoa, dan sebagainya. Tapi kalau ternyata si anak itu sendiri memutuskan saya belum memilih. Jadi dia mau memilih sesuai apa yang dia yakini, dia percayai. Apakah orang tuanya berdosa? Ya, enggak juga sih. Gimana tadi pertanyaannya? Biasanya kebanyakan seorang anak yang terlahir itu diajarkan sama orang tua sesuai agama orang tuanya. Misalkan orang tuanya Kristen, dia punya anak, pasti dia ajar anaknya agama Kristen kan. Lalu ajar semua, bahkan di identity juga di kartu keluarga atau semua dia tulis agama si anak itu Kristen misalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, si anak kan kalau masih kecil diajar apa-apa dia masih ikut-ikut aja. Kalau dia udah agak dewasa, dia bilang, kan agama Kristen itu orang tua saya yang ajar, tapi kan saya juga berhak dong pilih agama sesuai yang keyakinan saya, yang saya mau. Nah, kalau anaknya ternyata
apapun yang dipilih dia, agama apapun, apakah orang tuanya berdosa? Apalagi kalau orang tuanya agamanya lain, dua kiri kanan beda. Ya, kalau kita sebagai orang tua Kristen harus memang mengajari anak-anak kita tentang iman kepada Tuhan Yesus. Sebab warisan yang terbaik itu dari orang tua bukan harta, bukan materi, tapi iman kepada Tuhan Yesus. Itu harus kita wariskan. Makanya dari kecil anak kita harus kita ajari tentang firman Tuhan. Supaya mereka tidak bimbang di dalam imannya. Tapi banyak kan kita itu, mohon maaf ya, orang kita itu jarang mengajari anak-anak kita, sehingga di dewasa ketika mereka punya pasangan, mereka mudah meninggalkan agama Kristen ya. Kalau meninggalkan iman sih nggak mungkin, karena orang yang betul-betul beriman itu apapun cobaannya, apapun yang dihadapi, dia tidak akan pernah murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kebanyakan orang itu berpindah agama karena memang dia tidak pernah mengenal Tuhan Yesus sesungguhnya. Ya lebih bagus diajarin dari sejak kecil, Mbak. Makanya kita pun orang tua harus tahu juga iman kita tentang Tuhan Yesus supaya kita bisa mengajari anak-anak kita. Ya mungkin salah satunya itu tadi, karena orang tuanya berbeda, yang satu apa, jadi si anak juga kalau mengajarkan pasti orang tua mengajarkan dong, nggak mungkin tidak kan. Nah, kalau misalnya si anak memilih salah satu, apakah dia berdosa di salah satunya? Gimana ya? Karena kan mencari sekarang gampang saja ya, oh ya kita harus ikut Tuhan Yesus, tapi kenyataannya jangankan mau mencari yang seiman, yang tak seiman pun susah begitu. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang susah ya. Kalau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan Yesus pasti tidak ada yang susah. Cuman kan orang banyak nggak mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia dengan kekuatannya sendiri. Tapi gini Mbak, kenapa Mbak bertanya tentang ini? Apakah ada kasusnya seperti di kehidupan Mbak? Ya pastilah. Mbak ini sekarang posisinya Kristen atau bagaimana? Ya adalah. Gimana ya? Ya ada. Aku malas bilang, nanti dibully pula sama yang dengar. Tapi gini, aku tanya gini saja, Mbak Fei percaya nggak Yesus itu Tuhan dan Allah? Percaya. Lalu kalau percaya, ya berdoalah bagi orang yang mungkin mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, berdoa. Lalu tadi kan, misalnya kedua orang tua ini kan agamanya berbeda kan? Bisa dibilang mereka sudah melanggar dong. Dia punya anak, dia ajar, anaknya agama dia, yang satu ajar. Tapi si anak ini mau memilih gitu loh. Oh, si anak ini datang pada Tuhan Yesus atau bagaimana? Ya, dia mungkin mau memilih salah satu. Jika dia memilih selain yang Tuhan Yesus, yang memilih agama satunya lagi, apakah berdosa di sini? Apakah bagaimana, itu dia? Oke, begini saja ya. Kalau begini, ini kan zamannya dunia internet ya. Tidak ada seorang pun yang mungkin, mohon maaf, ini zaman internet. Pasti sudah banyak orang mendengar tentang Tuhan Yesus. Nggak usah kan dulu yang tadi Mbak bilang itu. Nah, kalau dia tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, mohon maaf, ini sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya, tidak ada keselamatan, karena ada firman Tuhan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau dia memilih Tuhan Yesus, ya ada keselamatan pada dirinya. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan Yesus itu binasa. Kemudian di Yohanes 3 ayat 18, Yohanes 3 ayat 15 sampai 18 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia tetap berada di bawah hukuman. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Yaitu hukuman yang dijatuhkan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Sehingga ketika mereka pun bangkit, nanti itu dicampakkan ke dalam lautan belerang, itulah kematian yang kedua. Itu berdasarkan firman Tuhan ya, bukan kata saya. Nah, kalau dia memilih Tuhan Yesus, ya puji Tuhan, keselamatan ada padanya. Tapi jika dia tidak memilih, apakah orang tuanya berdosa? Tidak berdosa juga sih, cuman mungkin pada saat. Nah, itulah kenapa Mbak, kalau menikah beda agama itu sudah dilarang dalam Alkitab. Nggak boleh kan. Nah, tapi kalau memang
sudah terlanjur, nah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mendoakan pasangannya, Mbak. Contohnya nih, dulu dia tidak mengerti firman Tuhan, tapi dia sudah terlanjur menikah sama yang beda agama. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mendoakan pasangan kita supaya mereka pun bertobat dan juga dijamah oleh Tuhan Yesus. Oke. Ya, gitu, Mbak. Oke, terima kasih ya. Oke, tetap semangat ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Jangan pernah mundur untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Amin.